What's up movie makers? Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja. Sesuai dengan hari dan jamnya, di video kali ini kita akan membahas film tentang perzombian dari suatu virus yang merebak di kota New York dan sekitarnya. Film Pandemic 2016 menceritakan penyebaran sebuah virus ganas yang sedang menyebar luas dan bahkan proses terjangkitnya ada tingkatan levelnya. Maka dari itu, sebuah tim dibentuk untuk mencari dan menyelamatkan manusia tersisa yang belum terinfeksi. Oke, seperti biasa, tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, rebahkan badan kalian, dan keep enjoy. Mission's over. We should go. Fuck that. You fucking rest in peace. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang seksi bernama Dr. Chase yang kala itu terus menelpon anaknya bernama Megan. Setelah itu, Dr. Chase pergi menemui atasannya bernama Dr. Greer, yang mana Dr. Chase akan diberikan misi untuk menyelamatkan para penyintas yang belum terinfeksi. Dan dalam misi tersebut, Dr. Chase bergabung dalam sebuah tim yang bernama Tim 314. Tapi sebelum berangkat, Dr. Greer membawanya ke tempat karantina agar ia mengerti tentang gejala apa yang akan terjadi ketika seseorang tergigit oleh human-human yang sudah menjadi zombie. Dan fase saat seseorang tergigit namun tak dijilat ada 5 level gejalanya. Yaitu jika korban masuk pada fase level pertama, mereka akan mengalami gejala flu yang mirip gejala Ebola ataupun Corona. Level 2-3, mereka akan mengalami pendarahan di sekujur tubuh. Sedangkan level 4, detak jantung akan melambat yang seakan tak berdetak sama sekali. Dan di level terakhir adalah fase sempurna, di mana human-human berubah menjadi zombie sepenuhnya. Tapi tenang, di antara level 1-5, pasien level 1 dapat diobati dengan sepenuhnya menggunakan antitoksin. Sebelum berangkat, salah satu tim 314 bernama Gunner turun dari bus menemui Dr. Greer yang menanyakan kabar dari tim 313. Namun sayangnya, tim tersebut sampai saat ini belum diketahui kabarnya. Kemudian Dr. Chase yang seketika masuk mulai dipertemukan dengan 2 anggota lainnya bernama Dennis yang bertugas sebagai navigator dan satu pria menyebalkan bernama Wheeler yang bertugas sebagai supir di tim tersebut. Sebelum menuju kota, mereka harus melewati gerbang markas dan sebuah terowongan yang telah dipenuhi oleh zombie-zombie yang haus akan janda terlebih dahulu. Ready for transport. Remember, it's just a game. Ketika gerbang terowongan tersebut dibuka, para zombie yang sudah sange itu langsung mengerumuni mereka dengan sangat ganas. Gunner serta Dennis berusaha keras memenuhi hasrat para zombie dengan memukulnya pakai tokat bisbol. Sedangkan Dr. Chase hanya bisa terdiam membeku ketakutan melihat keganasan para zombie yang alhasil hampir membuatnya digengbeng oleh para zombie. Beruntung saat itu Gunner menyelamatkannya dengan one kill-nya tepat di kepala. Setelah beberapa waktu bertarung melawan para zombie, akhirnya mereka berhasil keluar dari terowongan dengan selamat. Rute pencarian mereka yang pertama adalah sebuah sekolah yang berada di pusat kota. Namun sebelum itu, rute yang seharusnya direncanakan sebelumnya kini berubah karena Gunner bersikeras untuk mencari posisi terakhir tim 313 atau posisi terakhir istri Gunner berada. We're just changing the route. We're not changing the plan, I promise. For some of us, this may be one last opportunity. Di tengah perjalanan, mobil mereka dihentikan oleh seorang wanita yang tengah meminta pertolongan. Dengan sigap, Dr. Chase pun lantas menyiapkan alat tes untuk mengetahui apakah wanita tersebut telah terinfeksi atau tidak. Dengan ditemani Gunner, Dr. Chase pun mulai melakukan prosedur tes di tangan wanita tersebut. She's not infected. Let's get on the bus. Let's go. Namun ternyata saat mereka hendak mengevakuasi wanita tersebut, Gunner seketika mengetahui bahwa mereka telah dijebak oleh sekelompok orang terinfeksi yang masih memiliki kesadaran. Berhubung para zombie terus berdatangan, dengan terpaksa Wheeler menjalankan busnya tersebut dan menyuruh Gunner berlari sekuat tenaga untuk mengejar mobilnya. Wheeler, slow down. He's in. Ketika Dr. Chase memakaikan perban di lengan Gunner yang terluka, Gunner berceletuk menanyakan pendidikan kedokteran yang dijalani Dr. Chase. Karena cara pemakaian perban sang dokter terlihat begitu amatir. I got it. Thank you, Doc. Saat perjalanan kembali dilanjutkan, Gunner tiba-tiba meminta mobilnya berhenti. Hal itu dikarenakan Gunner melihat sebuah bis dari tim 313 yang terparkir di tengah jalan. Dengan cepat, Gunner langsung turun dan mengecek keadaan orang-orang yang berada di bus tersebut.
Namun ternyata semua orang yang berada di dalam bis tersebut telah tewas. Begitu pula dengan istri Gunner yang ia temukan dalam keadaan tewas dengan luka yang sangat parah di tubuhnya. Namun di waktu bersamaan, tiba-tiba Wheeler mendengar ada suara di atas bis yang mirip seperti suara langkah kaki. Dan tanpa mereka sadari, dengan cepat muncul dua zombie yang langsung menarik Dr. Chase yang seakan ingin memakannya. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di sekolah. Mereka pun mulai masuk ke dalam dan mencari seseorang yang masih hidup untuk diselamatkan. Namun dari banyaknya ruangan yang mereka lihat, tak satupun kehidupan yang mereka temukan. Melihat Wheeler serta lainnya sudah lelah mencari, Dr. Chase pun memutuskan untuk menelusuri sekolah tersebut seorang diri, agar pencarian mereka dapat selesai lebih cepat. Ketika mengecek sebuah toilet, Dr. Chase menemukan mayat dengan sebuah ponsel yang masih hidup di saku celana mayat tersebut. Yang mana ponsel itu ia langsung gunakan untuk menelpon seseorang, dan baru diketahui nomor yang ia panggil ternyata anaknya Megan saat panggilan tersebut terhubung. Megan, sweetheart, is that you? Hi, baby, how are you? Dalam panggilan itu, Megan mengatakan bahwa dirinya sedang ketakutan sendirian di rumah karena keberadaan ayahnya sampai saat ini belum ia ketahui yang kala itu sedang mencari bantuan. I'm gonna be there very soon, and I love you more than anything. Megan? Setelah panggilan terputus, tiba-tiba saja Dennis muncul di belakangnya dan mengajaknya untuk memeriksa sebuah ruangan yang ia temukan dalam keadaan terkunci. Ketika pintu terbuka, bertemulah mereka dengan seorang wanita yang tengah sedang menggendong bayinya. Melihat kehadiran mereka, wanita itu pun langsung meminta untuk membawa bayinya agar diselamatkan. Namun sebelum itu, mereka perlu mengecek kondisi bayinya terlebih dahulu. Bayi tersebut sudah tak bernyawa karena sudah terinfeksi virus. Sontak melihat hal itu, Wheeler pun langsung menghabisi wanita tersebut tanpa ampun karena terus berteriak semakin keras dan akan mengundang zombie berdatangan. Setelah itu, mereka pun keluar dari ruangan tersebut dan menuju ruangan yang terkunci lainnya. Dan saat berhasil membukanya, mereka terkejut dengan ruangan yang penuh dengan orang-orang yang sudah tak bernyawa di sana. Tetapi di tengah pupusnya harapan mereka untuk menyelamatkan para penyintas sebanyak mungkin, tiba-tiba orang yang mati di sana kini bangkit dan menyerang mereka. Dengan banyaknya zombie yang terus mengejar mereka, dengan terpaksa mereka harus bertarung untuk bertahan menemukan jalan keluar. Berhubung tak menemukan jalan keluar, membuat Gunner meminta mereka semua untuk melompat dari jendela. Meskipun hal itu dapat membuat kaki mereka patah. Sebelum melompat, Gunner memberikan satu senjatanya kepada Dr. Chase, karena dirinya akan berusaha menahan para zombie agar mereka bertiga dapat keluar terlebih dahulu. Tetapi sialnya, karena zombie terus berdatangan, memaksa Gunner untuk menyerah dan akhirnya tewas di tangan para zombie-zombie. Setelah meloncat dari jendela, Wheeler berlari meninggalkan Dr. Chase serta Dennis karena ia begitu ketakutan. Ketika malam hari telah tiba, kini tim 314 hanya tersisa 2 orang. Tanpa adanya seorang pria yang melindungi mereka, membuat Dennis menjadi ketakutan. Tetapi tak lama mereka bersembunyi, tiba-tiba satu zombie masuk mengintip mobil mereka. Dr. Chase langsung menikam zombie tersebut hingga tewas tanpa diketahui zombie lainnya. Setelah keadaan jalan dirasa cukup aman, mereka berdua mencari persembunyian yang lebih aman di dalam sebuah gudang untuk beristirahat sambil mengobrol agar menenangkan diri mereka. Setelah mengobrol panjang, Dr. Chase memberitahukan pada Dennis tentang hal yang ia rahasiakan selama ini baik pada timnya ataupun markas, di mana ia mengaku bahwa dirinya bukanlah Dr. Chase, melainkan seorang wanita bernama Rebecca. Namun karena penduduk sipil tidak diizinkan masuk ke perbatasan Los Angeles, lantas akhirnya ia menyamar sebagai Dr. Chase dengan mencuri ID card yang ia temukan telah meninggal di New York untuk menjemput keluarganya yang masih terjebak di Los Angeles dan membawanya kembali ke markas. Mengetahui hal tersebut, wajar saja Dennis begitu kecewa sekaligus marah padanya. Namun berhubung mereka sama-sama seorang ibu yang kehilangan anaknya, ia pun bersedia membantu Rebecca untuk menemui anak dan suaminya. Tetapi sebelum itu, mereka mencari persediaan makanan dan senjata terlebih dahulu yang bisa mereka gunakan untuk melawan para zombie di perjalanan. Namun saat sedang mencari, tiba-tiba mereka mendengar suara kaca dipecahkan.
Dengan cepat Dennis menyuruh Rebecca mematikan lampu helm dan berganti ke mode malam. Tetapi saat mode malam dihidupkan, mereka dikejutkan dengan zombie level 5 yang sudah berada tepat di belakang Dennis. Beruntung Wheeler kembali menyelamatkannya tepat waktu saat zombie tersebut menyerang Rebecca. Di tengah kemunculannya, Wheeler memberitahukan bahwa dirinya berhasil mendapatkan panggilan dari Dr. Ward dari tim 313 yang sedang bersembunyi di dalam rumah sakit bersama beberapa orang yang belum terinfeksi. Maka dari itu, Wheeler kembali datang dan membawanya bersama ke rumah sakit. Serta dari panggilan radio itu juga, dokter mengatakan ada sebuah kendaraan yang dapat membawa semuanya kembali ke markas. Ketika hendak berangkat, Dennis melihat tubuh Wheeler ternyata telah terkena luka dari zombie level 5 yang tadi ia serang. Dan itu artinya Wheeler kini telah terinfeksi. Wheeler pun meminta Rebecca untuk segera mengobatinya. Namun karena Wheeler masih belum mengetahui identitas asli Rebecca, Rebecca pun beralasan bahwa dia tidak bisa mengobatinya lantaran peralatannya itu telah tertinggal di dalam bis. Dia pun juga menolak kembali ke markas untuk mengobati luka Wheeler sebelum menemukan Dr. Ward dan juga anaknya. Berhubung Wheeler tak mempunyai pilihan, mau tak mau ia pun menyetujuinya. Setelah itu, Wheeler yang kini dengan keadaan terinfeksi memutuskan untuk melepas seluruh alat pelindung dirinya dan meminta mereka untuk mengikutinya dari belakang. Lalu kemudian mereka pun berjalan melewati setiap blok sembari mencari jalan yang tak ada zombinya. Namun saat di tengah perjalanan, ternyata yang menabrak Dennis ialah zombie level 3 yang masih memiliki akal pikiran, namun karena pandemi, zombie setengah jadi itu berakhir menjadi kanibal demi memenuhi rasa laparnya. Zombie-zombie itu pun mulai membelah isi perut Dennis untuk dijadikan santapan prasmanan para zombie. Sayangnya Rebecca dan Wheeler datang terlambat, sehingga Dennis tidak dapat lagi diselamatkan karena semua organ tubuhnya sudah dimakan habis tak tersisa. Meskipun mereka kembali berduka, mereka tetap melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampailah Wheeler dan Rebecca di rumah sakit. Namun di sana, Dr. Ward tak mengizinkan mereka masuk lantaran Wheeler yang tak menggunakan baju pelindung dan dalam keadaan terluka. Untuk itu, Dr. Ward meminta Wheeler melakukan tes agar memastikan bahwa dirinya tidak terinfeksi. Tetapi untuk mengelabui Dr. Ward, Rebecca memakai darahnya sendiri agar hasil tes Wheeler terlihat tidak terinfeksi dari virus. Setelah Dr. Ward yakin, ia pun meminta mereka berdua untuk bertemu di tempat parkir bawah tanah agar Wheeler dapat memperbaiki sebuah mobil untuk kembali ke markas. Setelah mobil ambulans itu menyala, Dr. Ward pun meminta semua untuk masuk. Namun saat Rebecca akan masuk, Dr. Ward tiba-tiba memukulnya. Lantaran ia telah mengetahui bahwa Rebecca bukanlah Dr. Chase. If I see you in that compound, I'll fucking kill you. You're infected, you never will. Untung saja di sana masih terdapat mobil ambulan lainnya. Come on! You alright? Throw your fingers and toes. Yeah, I think so. Good. Di tengah perjalanan, Wheeler pun kini tahu jika Rebecca bukanlah seorang dokter. Namun berhubung ia telah melihat tindakan Rebecca sebelumnya di rumah sakit, membuatnya bersedia untuk membantu Rebecca menyelamatkan anaknya Megan. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah Rebecca. Di situ Wheeler memutuskan untuk menunggu Rebecca dan anaknya di dalam mobil. Sementara Rebecca bergegas mencari Megan di setiap sudut rumahnya, dan pada akhirnya ia menemukan anaknya Megan sedang bersembunyi di bawah meja dengan kondisi fisik yang sangat lemah. Ketika Rebecca mengecek kondisi fisik anaknya, dirinya mengatakan bahwa Megan tidak terinfeksi. Namun sebenarnya hasil yang ditunjukkan dari anaknya itu ternyata positif terinfeksi. Ia juga akhirnya menemukan suaminya yang saat itu telah meninggal di dalam mobil akibat terinfeksi. Di samping mayat suaminya, Rebecca juga menemukan rekaman suaminya yang berisikan pesan sebelum detik-detik kematiannya. Pesan tersebut ialah sang suami mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak tercintanya. Sementara di sisi lain, keberadaan Wheeler kini telah disadari oleh para zombie yang berada di sekitar rumah mereka. Para zombie itu pun lantas mengurumuni mobil Wheeler secara brutal. Saat mereka berdua akan keluar, ternyata Wheeler sudah turun dari mobil karena kewalahan menangani zombie-zombie tersebut. Karena banyaknya zombie yang masuk ke dalam rumah, mereka pun lantas mencari jalan keluar dengan kembali meloncat dari jendela. Megan serta Rebecca berhasil melompat dengan selamat. Namun sayangnya, Wheeler sebaliknya. Ia tidak hanya kembali terkena serangan dari para zombie laknat, tapi ia juga mengalami patah tulang di kakinya. Sehingga ia pun terpaksa menyuruh Rebecca serta anaknya untuk segera pergi meninggalkannya sebelum para zombie berhasil mengejar mereka.
Di perjalanan, kondisi Megan semakin melemah dan harus segera ditangani sebelum terlambat. Namun dengan kegigihan Rebecca sebagai orang tua, akhirnya mereka pun sampai di perbatasan dengan menerobos kumpulan para zombie-zombie yang saat itu memblokade jalan masuk ke dalam markas. Rebecca pun langsung membawa anaknya keluar dari mobil dan jalan menuju markas. Karena banyaknya jumlah zombie di sana, para tentara di sana menganggap Rebecca salah satunya. Atas perintah Dr. Greer, para tentara tersebut membawa Megan masuk ke dalam markas untuk segera diobati. Dan di sini, lagi-lagi Dr. Greer salah sangka, di mana ia menganggap Megan adalah Dr. Chase berdasarkan alat pelindung yang Megan pakai. Kini nasib Rebecca yang ditinggalkan di luar terlihat sekarat di tengah kumpulan para zombie. Dan setelah itu, gelap. To change your